episode 218, Gerbang Teleportasi. Saudara Fehung, kau menyebutkan bahwa kau telah merawat beberapa anak kecil, tapi Ling Yan ragu-ragu untuk bertanya tentang apapun ketika dia ingat pertama kali dia berbicara dengan Fehung. Bukankah ada keluargamu yang mendukungmu di dunia itu sebelumnya? Shin Wanying dan Shinzi berbalik untuk melihat Fehung. Mereka sangat ingin tahu tentang ini, tetapi juga khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi pada keluarga Fehung. Anak-anak kecil yang Fehung rawat mungkin adalah satu-satunya keluarga Fehung. Lingxi juga menatap Fehung, menunggu untuk mendengar apa yang akan Fehung katakan tentang keluarganya. Dia ingin tahu tentang keluarga Fehung karena Fehung tidak pernah memberitahunya tentang itu. Semua orang juga memperhatikan Fehung secara langsung menunggu jawaban. Kepribadian dan karakter Fehung menunjukkan kepada mereka semua bahwa dia adalah seorang pemuda yang mandiri, seolah-olah dia adalah pria dewasa yang telah melalui pasang surut kehidupan dan telah menjadi dewasa sepenuhnya, menjadi sama sekali berbeda dari pria yang belum dewasa, yang sombong dan arogan jika memiliki kekuatan. Lin Meng menatap Fehung dengan cemas. Dia sudah tahu kehidupan masa lalu Fehung, serta apa yang terjadi pada keluarganya. Fehung mengungkapkan dengan matanya bahwa dia tidak perlu khawatir. Kemudian, Fehung memandang Ling Yan selama beberapa detik sebelum melihat ke langit, mengingat apa yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu dan berkata, "Seluruh keluargaku telah dibunuh oleh seorang kultivator misterius ketika aku baru berusia sekitar 10 tahun. Jawaban Fehung barusan membuat hati semua orang seperti meledak. Shinzi sekarang mengerti perasaan nostalgia dan sedih yang Fehung ungkapkan saat pertama kali mereka bertemu. Aku menyaksikan bagaimana kakak perempuanku dan orang tuaku terbunuh di depan mataku, menghembuskan nafas terakhir mereka saat melarikan diri. Meskipun mereka sebenarnya adalah keluarga angkatku, sejak aku ditemukan tidak sadarkan diri di dekat rumah mereka ketika aku berusia sekitar 7 tahun. Pada akhirnya mereka sudah kuanggap adalah keluarga kandungku sendiri yang memberiku semua cinta dan kasih sayang, meskipun aku bukan keluarga kandung mereka." Fehung berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan kisah orang lain. "Kultivator itu kemudian menculikku dan menyiksaku selama beberapa tahun dengan keinginan untuk menghancurkan jiwaku, sehingga dia dapat memiliki tubuhku karena dia sedang sekarat. Tetapi kultivator itu terbunuh pada saat dia mencoba membunuhku. Dan segera setelah itu aku memasuki jalur kultivasi, bepergian ke dunia yang lebih besar, yang penuh dengan kultivator untuk membuat dirimu lebih kuat dan melindungi orang yang aku cintai, serta di mana aku akan bisa bertemu dengan beberapa orang yang akan menjadi istimewa untuk hidupku." Fehung tersenyum nostalgia ketika dia mengingat orang-orang tertentu. "Kakak Fehung." Mata Lingxi merah saat dia bergumam kesakitan dan kesedihan saat melihat Fehung. Bukan hanya dia, semua wanita lainnya entah bagaimana menunjukkan ekspresi sedih dan menyakitkan. Sedangkan Huan Yin menangis karena dia tahu bahwa gurunya juga telah kehilangan orang tuanya seperti dia. Shinzi dan Zhang Ruo tidak jauh lebih baik. Keduanya sebagai ibu, rasa sakit akan anak-anak mereka akan diteruskan kepada mereka ribuan kali lipat. Seorang ibu benar-benar mencintai dan akan memberikan segalanya untuk anak-anaknya, sehingga mereka sudah menganggap Fehung sebagai putra mereka karena hubungan Fehung dengan putri mereka. Mereka semua terdiam karena mereka mengerti bahwa bahkan pemuda yang begitu menakjubkan dan kuat ini benar-benar memiliki masa lalu yang tragis dan menyakitkan. Fehung tersenyum kepada Lingxi. "Maafkan aku, saudara Fehung." Gumam Ling Yan kaku. Dia telah menyentuh titik sensitif Fehung. "Jangan khawatir. Sekarang aku tahu bahwa mereka akan berada di tempat yang lebih baik. Mereka bahkan bisa bereinkarnasi kembali dan hidup bahagia." Fehung tersenyum dan melihat ke langit. "Itulah alasanku memberitahu kalian semua. Kalian tidak perlu khawatir." Fehung berbicara lagi.
Teman-teman yang aku miliki di dunia itu adalah salah satu yang paling kuat di dunia itu. Jadi, tidak ada yang bisa membuat mereka kesulitan. Aku akan dapat berkultivasi dan menjadi kuat dari waktu ke waktu tanpa diganggu oleh siapapun. Aku setuju, tapi aku juga punya kekhawatiran. Wang Su berbicara beberapa waktu kemudian. Fei Hung lalu mengangguk. Sebagai penguasa kota di sini, aku memiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi tempat ini, kota Tianyun. Wang Su perlahan menjelaskan kekhawatirannya. Jika kita meninggalkan dunia ini, bukankah binatang iblis masih akan menyerang tempat ini? Orang-orang di kota ini mengandalkan aku dan untuk melawan gerombolan iblis yang datang setiap tahun. Ini adalah hal yang aku pikirkan. Untuk meninggalkan kota ini, mereka tidak akan berdaya melawan binatang iblis. Semua orang setuju dengan hal ini. Mereka semua merindukan dunia baru yang indah dan hebat. Tetapi jika akar tempat mereka dibesarkan dihancurkan, mereka tidak akan bisa merasa damai. Kota Tianyun adalah tempat di mana mereka telah dibesarkan. Leluhur-leluhur mereka telah lama mendirikan kota ini. Jadi mereka tidak ingin meninggalkan orang lain dan membiarkan mereka menghancurkan tempat ini yang merupakan rumah mereka seumur hidup. Fei Hung mengangguk dengan apa yang dikatakan Wang Su. Dia juga akan ragu jika dia harus meninggalkan dunia dewa, di mana murid-muridnya akan pergi ke dunia lain. Entah bagaimana, kesadaran akan kekhawatiran bisa menjadi iblis hati yang tidak akan membiarkan seseorang maju dalam kultivasi. Fei Hung berpikir lama sebelum berkata, "Baiklah, jangan khawatir. Aku punya 2 solusi untuk hal ini." Semua orang mendengarkan dengan seksama apa yang akan dikatakan Fei Hung. Solusi pertama dan terbaik adalah aku memberikan teknik kuat kepada mereka. Aku juga dapat dengan mudah membuat ratusan ramuan spiritual, sehingga setiap orang akan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Dan dengan demikian, dapat mempertahankan diri dari serangan binatang iblis. Solusi kedua adalah, aku tidak yakin apakah aku bisa memastikannya sepenuhnya. Fei Hung berhenti selama beberapa detik ketika dia mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang ada dalam pikirannya. Solusi kedua adalah yang terbaik, yaitu bahwa binatang iblis akan tidak ada lagi dari kota Tianyun, akan musnah dan tidak akan ada lagi selamanya di dunia ini. Aku bisa mencobanya sebelum kita pergi. Sementara aku mencoba menemukan cara bagi kita untuk melakukan perjalanan ke dunia lain. Tetapi ini akan agak rumit dan aku tidak yakin apakah itu akan berhasil.